Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu, Yusuf diberitahu, ayahmu sakit. Lalu dibawanya kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, anakmu Yusuf telah datang kepadamu. Israel pun mengerahkan segenap tenaganya dan duduk di tempat tidurnya. Yakub berkata kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau bertambah banyak, serta menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Sekarang, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu di Mesir adalah milikku. Efraim dan Manasye akan menjadi milikku, sama seperti Ruben dan Simeon. Keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka adalah milikmu, tetapi dalam pembagian warisan mereka akan tercakup dalam nama kedua saudaranya itu. Ketika aku datang dari Padan, aku kehilangan Rahel yang meninggal di jalan di tanah Kanaan, tidak jauh lagi dari Efrata. Aku menguburkannya di sana, di jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf, ia berkata, siapakah mereka ini? Kata Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah dikaruniakan Allah kepadaku di sini. Kata Yakub lagi, bawalah mereka dekat padaku, supaya aku memberkati mereka. Adapun penglihatan Israel telah kabur karena usianya, sehingga ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, lalu mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan mengizinkan aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari kedua lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang keduanya, Efraim di sebelah kanannya menghadap sisi kiri Israel dan Manasye di sebelah kirinya menghadap sisi kanan Israel. Lalu Yusuf mendekatkan mereka kepadanya. Tetapi Israel justru mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, anak yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, anak yang sulung, sehingga tangannya bersilang. Ia pun memberkati Yusuf, katanya, kakekku Abraham dan ayahku Ishak telah hidup di hadapan Allah, Allah yang telah bertindak sebagai gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Kiranya namaku serta nama kakek dan ayahku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan mereka bertambah-tambah jumlahnya di bumi. Melihat ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, Yusuf menganggap hal itu keliru. Lalu ia memegang tangan ayahnya untuk dipindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan menjadi besar, namun adiknya akan lebih besar daripada dia, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa. Lalu ia memberkati mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebut namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah ia menempatkan Efraim lebih utama daripada Manasye. Kemudian Israel berkata kepada Yusuf,
Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Sekarang, melebihi bagian saudara-saudaramu, aku memberikan kepadamu satu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Yakub memberkati anak-anaknya menjelang ajalnya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah dan dengarlah, anak-anak Yakub, dengarkanlah Israel ayahmu. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan buah pertama keperkasaanku. Engkaulah yang utama dalam kehormatan, yang utama dalam kekuasaan. Engkau yang berbual-bual bagai air. Engkau tidak lagi yang utama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu dan menodainya. Dia telah menaikin ranjangku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Jangan sampai diriku ikut dalam persekongkolan mereka. Jangan sampai hatiku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka membunuh orang. Dengan kesewenang-wenang mereka memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya ganas. Terkutuklah kegeraman mereka, sebab geramnya dahsyat. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda bagaikan anak singa. Setelah memangsa, engkau naik kembali, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari anakku Yehuda, dan tongkat pemerintahan dari antara kakinya, sampai tiba dia yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia menambat keledainya pada pokok anggur, dan anak keledainya pada pokok anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya merah karena anggur, dan giginya putih karena susu. Sebulon akan menetap di tepi laut. Ia menjadi pangkalan kapal, dan batasnya sampai ke Sidon. Isakar bagaikan keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika melihat betapa baik perhentian itu dan betapa permai negeri itu, dimiringkannya bahunya untuk memikul dan menjadi pekerja paksa. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sama seperti salah satu suku Israel. Biarlah Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di jalan setapak, yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya terjungkal. Aku menanti-nantikan keselamatan darimu ya Tuhan. Gad akan diserang oleh gerombolan penyerang, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Makanan dari Asyir lesat-lesat, dan ia akan menyediakan santapan raja-raja. Naftali bagaikan rusa betina yang dilepas, ia akan melahirkan anak-anak yang manis. Yusuf bagaikan pohon muda yang berbuah, pohon muda yang berbuah dekat mata air. Dahan-dahannya naik melampaui tembok. Pemanah-pemanah menyerangnya, memanah dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya dibuat lentur oleh tangan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh gembalanya, gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat dari samudra yang mendekam di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung abadi dan sedap-sedapan di bukit-bukit yang berabad-abad.
Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batok kepala orang pilihan dari antara saudara-saudaranya. Benyamin bagaikan serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya. Demikianlah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Masing-masing diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan bagi mereka. Yakub meninggal di Mesir dan dikuburkan di Kanaan. Kemudian Yakub berpesan kepada mereka, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang terletak di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah diberi Abraham dari Efron, orang Het, untuk menjadi kuburan miliknya. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Di situ juga dikuburkan Ishak dan Ribka istrinya. Kukuburkan juga Lea di situ, di ladang dengan gua yang telah dibeli dari orang Het." Setelah berpesan kepada anak-anaknya, Yakub menarik kakinya ke atas tempat tidurnya dan mengembuskan nafas terakhir. Ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Yusuf pun merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya, menangisi dan mencium dia. Yusuf memerintahkan hamba-hambanya, para tabib, untuk mengawetkan mayat ayahnya dengan rempah-rempah. Lalu tabib-tabib itu melumuri mayat Israel dengan rempah-rempah. Hal itu menghabiskan waktu 40 hari, sebab demikianlah waktu yang diperlukan untuk mengawetkan mayat. Orang Mesir berkabung bagi dia selama 70 hari. Setelah hari-hari perkabungan itu berlalu, Yusuf berkata kepada seisi istana Firaun, "Jika aku mendapat kemurahan hatimu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Di kubur yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah harus kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Sesudah itu aku akan kembali." Lalu Firaun berkata, "Pergilah dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti sumpah yang disuruhkannya kepadamu." Lalu Yusuf berangkat untuk menguburkan ayahnya. Bersama dia berangkat juga semua pegawai Firaun, tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anak mereka serta kambing domba dan lembunya mereka tinggalkan di tanah Gosyen. Bersama dia turut pergi para tentara berkuda dan kereta-keretanya. Iring-iringan mereka sangat besar. Sesampainya mereka di Goren Haatat yang terletak di seberang sungai Yordan, mereka mengadakan ratapan yang sangat besar dan riuh di situ. Yusuf mengadakan perkabungan selama 7 hari untuk ayahnya. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, mereka berkata, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamain Abel Misraim, yang terletak di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan baginya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya membawa dia ke tanah Kanaan dan menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela, ladang di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan miliknya. Setelah mengubur ayahnya, Yusuf kembali ke Mesir beserta saudara-saudaranya dan semua orang yang pergi bersama dia untuk menguburkan ayahnya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka.
Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.'" Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf meninggal. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Yusuf hidup 110 tahun. Yusuf masih dapat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah pasti akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang belulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dalam usia 110 tahun. Jenazahnya diawetkan dengan rempah-rempah dan ditaruh dalam peti mati di Mesir.